Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, karunia, anugerahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa limpahan rahmat dan ampunan Allah selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun senantiasa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan iman. Iman adalah salah satu ciri daripada atau tanda daripada seorang muslim. Apabila dia mempunyai iman yang tinggi, maka dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupannya ini. Bagaimana caranya supaya iman kita senantiasa selalu berada di atas rata-rata, Bu? Jangan sampai iman kita turun ke bawah. Sebab kalau iman kita ini, Bu, turun ke bawah, maka kebiasaannya mohon maaf, kehidupan kita kurang tenang, kehidupan kita kurang bahagia. Bahkan kadang-kadang pikiran kita kacau, Bu Ai. Karena kita kekurangan iman. Oleh karena itu senantiasa kita selalu perbaharui iman kita supaya kita mendapatkan iman yang senantiasa selalu di atas buai. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Anasi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, Bu. Sebab kalau kita sudah merasakan manisnya, nyamannya iman, Bu Ai, maka kita akan mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang manis iman itu biasanya mohon maaf, Bu, apapun yang dia lakukan, amal ibadah yang senantiasa dia amalkan, maka merasa nyaman, merasa nikmat, Bu Ai. Umpamanya mohon maaf ketika dia melaksanakan salat, maka ringan salatnya, nyaman rasanya salatnya. Ketika dia membaca Quran, maka terasa nikmat ketika membaca Quran. Ini orang nang imannya sudah Allah berikan kepada seseorang tersebut. Bila kita merasakan nikmatnya iman itu sudah. Jadi yang pertama kata baginda Rasulullah, orang yang hendak mendapatkan manisnya iman,
Yaitu yang pertama ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu melebihi cintanya daripada yang lainnya, Bu Ai. Nah, bila kita sudah punya kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, melebihi cinta kita kepada yang lainnya, maka ini akan merasakan betapa manisnya iman tersebut. Dalam artian apa, Bu? Orang yang mencintai Allah dan Rasulullah berarti dia mementingkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Bila selain daripada itu adalah tidak penting baginya, Bu Ai. Jadi bila dia melaksanakan, mendahulukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, maka itu yang paling utama di dalam kehidupannya, Bu Ai. Seumpama misalnya ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, Bu Ai, semisal mengerjakan salat nih, apakah kita lebih memilih meninggalkan salat daripada meninggalkan dunia? Kalau orang meninggalkan salat dan memilih dunia, berarti dia tidak akan mengecap manisnya iman. Tetapi kalau orang itu mementingkan Allah terlebih dahulu, ketika azan berbunyi maka ditinggalkannya urusan dunianya, Bu Ai. Bergegas dia untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini ciri orang yang akan diberikan manisnya iman kepada seseorang. Itu ya, Bu Ai. Kalau kita hendak mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan. Bahkan kata baginda Rasulullah dalam satu hadis beliau, Bu, ciri orang yang dicintai oleh para malaikat itu diantaranya, Bu Ai, adalah as-salawatul khamsu ma'al imam wa ta'at wal waqta. Artinya kata baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang dicintai oleh penghuni langit adalah orang-orang yang bisa melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, ditambah dengan dia berjamaah, Bu Ai. Nah ini, kalau kita hendak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini, yang pertama adalah bila kita akan menggaui perintah Allah di atas daripada perintah yang lainnya, ini ciri tersebut orang akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Itu satu misal, satu contoh, Bu Ai. Banyak contoh-contoh lainnya kalau kita hendak mendapatkan manisnya iman. Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Yang kedua, Bu, orang yang akan mendapatkan manisnya iman itu adalah kata baginda Rasulullah SAW, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai seseorang tetapi cintanya lantaran karena Allah Ta'ala. Kita boleh, Bu Ai, mencintai seseorang, umpamanya sampian mencintai suami boleh, kada dilarang. Mencintai anak kada dilarang. Mencintai siapapun kada dilarang. Cuma kalau hendak mendapatkan manisnya iman, mencintai kita itu karena Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai seseorang lantaran kekayaannya, lantaran ketampanannya, atau kecantikannya, atau umpamanya lantaran ketenarannya, maka ini tidak akan menimbulkan manisnya iman kita, Bu Ai. Maka ketika kita memilih teman, pilihlah ketika kita memilih itu lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita memilih kawan lantaran Allah Ta'ala, maka pertemanan, persahabatan kita itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan, Bu Ai. Nah inilah sebab orang yang cinta kepada Allah itu biasanya mereka membawa kepada kebaikan, membawa kepada Allah, membawa kepada amal-amal saleh, Bu Ai. Ini biasanya, mohon maaf, Bu, ketika kita berkawan dengan orang baik, dengan orang saleh, biasanya kita ikut-ikutan saleh ya kalau pula. Berkawan dengan orang yang berjilbab, umpamanya berkawan yang suka mengaji, suka membaca salawat, suka bersair, maulid habsi, maka secara kada langsung kita pun akan
turut serta menyukainya tersebut Bu Ai. Tetapi sebaliknya, kalau kita mencintai orang-orang yang kada taat Bu Ai, maka kita pun akan ikut-ikutan kepada tidak taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini, makanya Rasulullah mengatakan cinta kita yang pertama kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah cinta kita kepada manusia boleh, namun karena Allah Ta'ala Bu Ai. Nah ini rentetan atau susunan bagaimana kita mendapatkan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah ayyukraha ayyauda fil kufri wa kama yukraha ayyunzafa finnar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah orang yang membenci kemaksiatan dan dosa karena dia benci kepada nanti dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Nah, membencinya dia kepada kemaksiatan dan dosa karena dia takut nanti kalau Allah melemparkan dirinya ke dalam neraka. Nah, inilah orang yang mendapatkan manisnya iman adalah yang ketiga, orang yang sudah menjauhi segala dosa dan maksiat semaksimal mungkin, tidak lagi mengerjakan yang namanya dosa-dosa tersebut. Seandainya pun dia mengerjakannya, maka bergegaslah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang paling penting. Kalau kita bisa, kata baginda Rasulullah, 3 hal ini kita kerjakan di dalam kehidupan kita, utamakan Allah dan Rasul. Yang kedua, ketika kita berkawan karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manisnya iman kita dapatkan kalau kita sudah bisa menjauhi yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan. 3 hal ini yang perlu kita senantiasa yaitu amalkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya kita senantiasa berperbuat dengan segala sesuatu kebaikan di dalam kehidupan ini, dan kita akhirnya nanti akan mendapatkan keridhaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita senantiasa ingin dan capai di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mengawali saya sendiri yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengukurnya turun naiknya iman kita Ustadz secara awam? Karena kita secara awam bagaimana untuk melihat naik turunnya iman kita? Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara mengukur iman seseorang atau iman kita ketika kita melaksanakan ibadah, Bu. Ketika kita melaksanakan ibadah, apakah diri kita merasakan nikmat di dalam ibadah tersebut? Kalau kita merasakan nikmat di dalam ibadah, berarti kita dapat yaitu manisnya iman, dan iman kita itu sedang meningkatnya, Bu Ai. Jadi bila orang itu sudah dapat ibadah, nilai ibadah, dia ketika beribadah terasa nikmat, terasa nyaman, maka itulah meningkatnya iman seseorang. Dan apabila dia malas beramal ibadah, dan seandainya pun dia beribadah namun rasanya Bu Ai kada nyaman dan rasanya kada nikmat dalam ibadah itu, maka ini kurangnya iman kita tersebutlah. Contoh misalnya Bu Ai, ketika kita umpamanya membaca Al-Quran lah, orang yang merasakan kenikmatan itu biasanya kada terasa Bu Ai. Membaca Quran, ingin terus membaca Quran, ingin terus, rasanya kada hendak berhenti lah membaca Quran karena nikmatnya dapat sudah.
Nah itu tandanya orang yang meningkat imannya. Tetapi kalau membaca Quran juga cuma hanya umpamanya 2-3 ayat asam mauk sudah asam muyak sudahlah membaca Quran, rasa jemu sudah membaca Quran. Nah ini biasanya Bu Ai iman kita sedang turun-turunnya. Nah ini perlu kita ces iman kita tersebutlah supaya mendapatkan kembali iman yang meningkat di sisi Allah Ta'ala tadi. Nah itu diantaranya, mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Mengenai kita supaya iman kita tadi stabil gitu ya Pak Ustadz. Yaitu biar kita mencintai karena Allah, terus apa diantaranya tadi, iya semuanya karena Allah. Nah bagaimana caranya, triknya, kuncinya supaya kita itu bisa melaksanakan itu semua, bisa mencapai itu semua gitu Pak. Karena kita banyak godaan gitu kan Pak, sekarang macam-macam kan godaan kita, sosmed segala macam gitu ya. Jadi kalau sinetron insya Allah saya sudah tinggalkan. Nah itu semua itu memang kita kadang-kadang sudah merasa enak gitu ya, sudah kadang-kadang sudah ya. Nah bagaimana triknya aja gitu Pak Ustadz lah, supaya kita stabil melaksanakan itu dan bisa berhasil gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara kita untuk senantiasa mendapatkan manisnya iman tentu ada cara-caranya. Di antaranya Bu, ketika kita umpamanya mohon maaf lah, ketika kita sudah jemu-jemunya ketika melaksanakan amal-amal saleh. Di antaranya para ulama menganjurkan kepada kita untuk mences iman kita adalah dengan wa mujalasatul ulama, yaitu berkumpul dan duduk sekedudukan dengan para orang saleh dan para ulama. Duduk di majelis taklim mendengarkan ilmu. Maka ini salah satu untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan rasa manis iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ghazali Bu, kalau kita umpamanya mohon maaf tidak duduk di majelis ilmu selama 3 hari kada mendengarkan yaitu Quran dan hadis Rasulullah serta nasihat para ulama, maka dikhawatirkan hatinya akan mati. Dan bila sudah mati hati, maka iman pun sedang turun drastis Bu Ai. Jadi cara kita untuk senantiasa bisa meningkatkan iman kita kepada yang tinggi, duduklah di majelis ilmu, duduklah sedudukan dengan orang-orang saleh, dengan nasihat-nasihat mereka itulah akan memotivasi diri kita meningkatkan yaitu amal saleh dan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu lah. Nah, silahkan. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Haji ada mempunyai pengajian anak-anak. Semuanya anak-anak, jadi ada kendala juga. Dalam hal ini sepertinya kadang-kadang anak-anak tuh yang segitu banyaknya ada yang malas mengaji umpamanya. Jadi bagaimana caranya kita supaya anak selalu rajin, padahal kita sudah cukup membuat cerita misalnya supaya mereka rajin, cerita Nabi, cerita mengenai orang-orang saleh. Nah dalam hal ini kami minta kepada Pak Haji untuk menyampaikan apa kiranya bisa kami dapat
menyuruhlah anak-anak itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara memotivasi anak-anak kita untuk senantiasa yaitu bisa umpamanya belajar mengaji lah atau berbuat kebaikan. Tentu setiap kita kadang-kadang mohon maaf Bu lah, kita yang tuhagin kadang-kadang ada kolernya Bu Ai, ada rajinnya lah. Nah itu biasanya lah, apalagi kira-kira anak-anak. Cuma kayak apa caranya kita supaya mendidik anak-anak kita itu senantiasa bisa lebih optimal mengerjakan kebaikan maupun mengaji tadilah. Artinya yang namanya malas itu memang ada sebagian. Cuma kayak apa supaya optimal mereka mengerjakan kebaikan tersebut. Tentu selain kita berusaha dengan ikhtiar, yang kedua adalah dengan doa Bu Ai. Kita kada tentu kada bisa Bu Ai, apalagi mendidik anak kita dengan mulut aja, dengan nasihat aja kadang-kadang kada bisa Bu Ai. Kadang-kadang kita jemu sudah menegur mereka, kada mau juga mereka insap-insapnya Bu Ai. Tetapi yang kedua diajarkan para ulama, janganlah engkau lupa selain ikhtiar maka doa yang terpenting Bu Ai. Dan bahkan kata baginda Rasulullah, doa yang paling mustajabah adalah ketika engkau bangun malam salat tahajud, maka berdoalah, maka disitulah engkau akan menemukan kenikmatan, engkau akan diijabah doa engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu cerita dahulu Bu Ai, ada seorang ulama, padahal ulama beliau sangat berpengaruh di suatu daerah. Punya anak, satu orang punya anak, bukan main nakalnya Bu Ai. Bila inya sudah keluar rumah maka berbuat onar raja, orang sarik berataan. Sudah macam-macam diajari oleh orang tuanya, diberikan nasihat, kada mau mempan-mempan juga, tetap nakal. Ketika itu ulama ini rasa jenuh, sudah kayak apa caranya aku ini mendidik anak supaya menjadi yang lebih baik. Padahal beliau merupakan panutan di kampung itu Bu. Suatu malam beliau bermimpi Bu Ai. Nah ini iktibar bagi kita. Ketika bermimpi, di dalam mimpi itu dikatakan, wahai si A, engkau senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anak engkau, seolah-olah engkau nang memberikan kebaikan kepada engkau. Engkau kada pernah berserah kepada Allah. Berdoalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ketika itu beliau tersadar Bu Ai. Akhirnya setiap malam beliau berdoa dan apa yang beliau lakukan terkabul Bu Ai. Jadilah anak beliau seperti beliau menjadi orang nang alim juga. Nah bukan main, kita kadang-kadang mohon maaf baik kada sadar seolah-olah kita menagur ini nang memberi mereka karena insaf kada. Doa kita yang terpenting di malam hari juga. Nah ini biasanya Bu Ai. Kita kadang-kadang mohon maaf lupa nang kayak inilah. Nah kita menagur, kita kira dengan taguran ini bisa. Kita kadang menyerahkan kepada Allah. Penyerahan kepada Allah lah yang paling terbaik semuanya itu. Ini saja mungkin mula yang ulun sampaikan. Mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ulun bertanya tentang anak. Anak ulun berkebutuhan khusus dan lagi tidak bisa apa-apa. Semua kita dibantu. Sedangkan dia tidak bisa ngomong dan lagi pokoknya semua pekerjaan, semua untuk aktivitas dia kita yang bantu. Terus saya bisa mengajarin dia atau ngaji, sholat, sedangkan dia tidak bisa sama sekali. Apakah saya ikut berdosa atau gimana? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Setiap manusia pasti diberikan oleh Allah Bu Ai ujianlah dan kenikmatan. Ada yang diberikan kenikmatan wajiblah dia bersyukur. Namun ketika dia diberikan ujian, cobaan, maka patutlah dia bersabar.
dengan apa yang diberikan oleh Allah. Berarti Allah itu sayang Bu Ai kepada kita lah. Semuaan yang namanya dunia ini ujian dan cobaan. Tetapi itulah bila kita kawa bisa mensabari dan mensyukurinya, maka akan dapat nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun umpamanya mohon maaf ketika kita punya anak yang tidak bisa apa-apa, kita ajari pun tidak bisa mereka lah. Tetapi tuntutan kita kepada anak Bu Ai satu saja, kita wajib melajarinya. Masalah dia mau menerima atau kada itu sudah lepas tanggung jawaban kita Bu Ai. Kita disuruh oleh Allah mengajar kepada anak kita, kemudian kalau mereka sampai sudah tidak mau lagi mengindahkan ajaran kita, maka itu kada lagi tanggung jawab kita. Apalagi ibu mempunyai anak yang tidak punya bisa apa-apa tadilah, pian sudah termasuk orang yang mempunyai sifat kesabaran Bu Ailah. Karena apa? Karena pian ibaratnya tuh diberikan Allah Ta'ala ujian lah. Dan permasalahan apakah pian bertanggung jawab nanti di akhirat, kada termasuk pian bertanggung jawab karena mereka orang-orang yang kita diberikan oleh Allah tadi kada bisa kita memberikan lah. Nah artinya memberikan ajaran kepada mereka. Nah kada Bapak Bu Ai, kita itu anak yang sehat pun umpamanya kita ajari mereka lah, setiap hari kita ajari, cuma mereka kada mau juga, itu sudah lepas Bu Ai tanggung jawab kita. Apalagi mereka itu sudah balik nantilah, cuma kita berkewajiban tang senantiasa memberikan arahan dan nasihat, jangan putus-putusnya disertai doa tadi Bu Ai. Nah mungkin itu jawabanlah. Oke, jawaban kita. Untuk selanjutnya Ustaz, doa selamat. Ila hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana anzil alaina rahmatan wa salamatan wa sihhatan wa sakinatan wa bahjatan wa surura wa faraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'anna antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian berakhirlah acara kita. Mari kita menutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama jemaah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu kembali. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.